gelar juara dunia catur kembali dilanjutkan hari ini dan menuju game ke-6 di mana skor sementara 3-2 untuk Kian Nepomniachtchi yang memiliki keunggulan. Ding Liren hari ini memegang bow putih dan memainkan langkah D4, kemudian hitam kuda F6, putih kuda F3, hitam D5, gajah F4. London System, bosku, dimainkan di perebutan gelar juara dunia catur di tahun 2023 untuk pertama kalinya. Ini pembukaan favoritku, guys. Dan yap, kemudian hitam memainkan langkah C5, putih E3, hitam kuda C6, putih kuda B ke petak D2, hitam memukul pion, pion memukul balik, dan hitam gajah F5. Dengan ide menekan pion di petak C2, putih langsung menjawab taktis C3, hitam E6, putih gajah ke petak B5. Hitam menjawab dengan langkah gajah D6, menukar gajah, dan pertukaran perwira dilakukan oleh Ding Liren. Kemudian menteri memukul gajah, putih mengamankan raja, hitam mengamankan raja, dan putih benteng E1. Langkah ke-11 dengan tujuan mengontrol petak E5 menjadi target untuk Ding Liren. Hitam menjawab dengan langkah H6, putih lanjutkan dengan kuda E5, hitam kuda E7, putih A4. Yap, Ding Liren mulai memainkan serangan di sayap menteri. Nepomniachtchi merespon taktis A6, hitam mengancam gajah, gajah putih ditarik ke petak F1, hitam kuda D7, terjadi pertukaran kuda, kemudian putih A5. Langkah ke-16 juga sangat menarik karena langkah ke-16 ini membuat putih untuk menekan di sayap menteri. Pion di petak B7 dilemahkan dengan tujuan langkah A5 ini. Ya, apa ide putih dengan tujuan ini? Tujuannya adalah untuk naik dengan benteng A3 dan manuver seperti ini. Hitam menjawab dengan menteri C7 dan langkah menteri F3 ini, teman-teman, ini langkah yang di luar prediksi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya, ini tidak terpikirkan bahwa langkah menteri F3 tujuannya sangat dalam. Kalian akan lihat beberapa langkah ke depan setelah hitam menjawab dengan benteng FC8, putih benteng A3, hitam gajah G6 dengan tujuan kuda ke petak F5 untuk mainkan kuda ke petak D6, mengontrol petak E4 dan C4. Putih menjawab dengan kuda B3, hitam balik ke petak C6. Ya, karena kalau dia mainkan kuda F5, kuda C5 akan sangat kuat. Kemudian putih menteri G3. Ini sangat menarik karena menteri G3 tujuannya adalah untuk menukar menteri, dan Ding Liren percaya diri bahwa akan menang menuju endgame. Nepomniachtchi sepertinya tahu kalau pertukaran menteri akan membuat putih unggul, jadi dia menghindar dengan menteri E7. Langkah berikutnya, H4. Boom, langkah ke-21 ini juga menarik karena Ding Liren mulai breakthrough the position, mulai membongkar posisi, mulai mendobrak posisi permainan. Hitam merespon dengan benteng E8, putih kuda C5. Nepomniachtchi memainkan langkah E5. Putih menjawab dengan benteng B3, mengincar pion di petak B7. Hitam menjawab dengan kuda pukul pion A5, benteng memukul pion E5, hitam menteri F6. Ya, pion disayap ditukar dengan pion center, jelas ini menguntungkan bagi pemain putih. Itulah kenapa ini dianggap unggul untuk putih. Putih mengembalikan benteng ke petak A3, hitam kuda C4, gajah memukul kuda, pion memukul gajah, dan putih H5. Hitam menjalankan gajah C2, putih kuda memukul pion B7, hitam menteri B6 mengancam kuda dan mengancam pion B2, putih kuda D6. Boom! Langkah menarik dimainkan. Apabila menteri memukul kuda, maka akan ada jawaban benteng memukul benteng, skak, ster akan terjadi. Hitam menjawab dengan benteng pukul benteng, putih menteri memukul benteng, hitam menteri memukul pion B2, dan putih benteng ke petak A5. Hitam lanjutkan dengan raja H7, putih benteng C5, hitam menteri C1, langkah blunder karena harusnya dia memukul pion C3 tapi memilih menteri C1. Putih naikkan raja ke petak H2, hitam F6, putih menteri G3, hitam A5, putih kuda memukul pion C4, hitam A4, putih kuda E3, hitam gajah B1, putih benteng C7, ancam checkmate petak G7. Kemudian hitam benteng G8, putih kuda D5 dengan ancaman kuda memikul pion. Kemudian apabila pukul tidak bisa dilakukan karena ada ancaman open skak dari benteng. Hitam raja H8, putih benteng A7, mengontrol pion bebas yang dimiliki oleh Kian Nepomniachtchi. Hitam A3, Ding Liren kuda E7, hitam benteng F8,
putih D5, hitam A2. Teman-teman, bisakah kalian tebak langkah terbaik di posisi ini? Langkah ke-42. Yap, selamat buat kalian yang bisa menebak. Menteri ke petak C7, pum. Kemudian Raja H7. Apa tujuan dari Menteri C7? Kuda ke petak G6, Menteri memukul pion G7, skakmat. Raja H7. Bagaimana cara putih lanjutkan langkah berikutnya untuk bisa menang, teman-teman? Pause videonya dan tulis jawaban kalian kolom komentar. Yap, kuda G6 dong, betul sekali. Kemudian hitam harus menjaga pion G7. Dan sekali lagi, saya pengen kalian tebak, apa langkah terakhir untuk bisa menang di posisi ini yang membuat Ian Nepomniachtchi menyerah di langkah ke-44? Apa? Yap, tepat sekali. Menteri ke petak F7, boom, dan Nepomniachtchi menyerah dari Ding Liren. Nah, ada ide apa sih dari Menteri ke petak F7? Kita coba mainkan ya. Apabila hitam memainkan langkah Menteri memukul pion C3, maka ada jawaban Menteri memukul benteng, Raja memukul Menteri, benteng A8 skak, Raja ke petak F7, benteng F8 skakmat. Kesini ada kuda, kesini ada pion. Bagaimana jika Raja ke petak H7, maka benteng H8 skakmat. Nah, teman-teman, apa yang akan terjadi kalau misalkan Menteri ke petak G5? Sama juga, tujuannya adalah Menteri memukul benteng. Nah. Coba kita balik ya. Jadi, apa kesalahan yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi? Ya, kesalahannya ada di momen krusial. Pada saat putih memainkan langkah H5, dia menjawab dengan langkah gajah C2. Ini membuat putih unggul. Harusnya di sini adalah benteng memukul benteng, menurut analisa ya. Kemudian apabila dipukul, ada jawaban menarik Menteri D8. Nah, tapi dalam press conference-nya, kenapa Nepomniachtchi tidak memilih langkah ini? Ya, dia takut dengan ancaman di petak G6. Ya, sebenarnya kalau dilanjutkan dengan makan pion gajah di petak G6, putih ada jawaban Menteri ke petak D1 skak, Raja naik, ada jawaban Menteri H5. Kalau Menteri H3, ada jawaban Menteri memukul pion. Apabila Menteri G3, maka Menteri memukul kuda. Nah, jadi kan menterinya harus, rajanya kan harus balik lagi ke petak G1, maka remis, teman-teman, yaitu dengan balik lagi Menteri ke petak D1. Yap, ya bahkan sekelas Grandmaster top dunia pun tidak selalu akurat, teman-teman. Ya wajar karena ada permainan yang cukup lama dan faktor fisik juga jadi penentu kenapa mereka tidak akurat. Yap, itulah yang terjadi. Dan kenapa Ding Liren memilih pembukaan London System? Dia bilang bahwa ini pembukaan yang membuat dia nyaman untuk memainkan. Apa komentar kalian, teman-teman? Pertandingan berikutnya akan dilanjutkan lusa dan besok akan rest day dulu. 3-3 nih dari 6 game yang sudah dilakukan. Siapa yang akan jadi juara menurut kalian, teman-teman? Kita ngobrol di kolom komentar.